Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلافil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu.
Dan janganlah engkau menghinakan kami pada akhir kiamat. Sungguh engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. hari ini kita bisa kembali dipertemukan dalam program Gema Ramadan. Dan hari ini kita telah kedatangan Ustadz Haryadi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Sehat aja setelah. Alhamdulillah. Kan kalau ayah sa lamahan awak. Lamahan bener kan dok aras. Karena bulan puasanya pantangannya makan ya Ustadz lah. Makan dan minum jadi pantangan. Nah ya. Dan hari ini nih Ustadz tema kita itu adalah puasa dan Al-Quran. Nah tepat benar ya kalau bahwa puasa dan Al-Quran itu adalah sebuah hal yang berkaitan, berdampingan. Jadi pas benar di sini para pemirsa STP untuk bisa menyimak dan mendengarkan ceramah dari Ustadz Haryadi. Mudah-mudahan kita bisa selalu dicerahkan. Iya. Kepada Ustadz mungkin sudah siap untuk menyampaikan materi? Dipersilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pemirsa HSSTV yang berbahagia, sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Kita berjumpa dalam rangka mengisi Gema Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah. Dan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita dapat ampunan sehingga harapan besar kita mendapat keselamatan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan puasa dan Al-Quran, saya mengambil surah Al-Baqarah baik ayat 183 kemudian ada 184 dan 185, 3 ayat yang berurutan langsung. Ayat pertama ini 183 ini sering kita dengar dan sering kita lihat dan kita baca. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini tentang menyatakan dalil wajibnya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba ay furida, dipardukan atas kamu asyam, yakni berpuasa. Nah, kewajiban puasa Ramadan di dalam Al-Quran ini ketika turun di Madinah, 1 tahun setelah Rasulullah di Madinah, maka turunlah ayat kefarduan puasa di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah selama 10 tahun di Madinah itu Nabi menjumpai Ramadan sebanyak 9 kali. Nah, turun ayat kefarduan puasa Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini dengan hatinya, dengan lidahnya, kemudian dengan amal perbuatannya yang disebut dengan yang namanya iman. Ikrarun bil lisan, yakni mengucapkan dengan lidah, wa tasdiqun bil janan, meyakini dengan hati, kemudian wa amalun bil arkan, lalu memperbuat di dalam kehidupan kita dengan mengamalkannya. Salah satunya adalah yang dituntut keimanan ketika kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Di sini merupakan syarat pertama adalah orang itu muslim atau Islam. Ini kewajiban puasa. Kemudian selain itu dia harus mukallaf. Jadi mukallaf ini orangnya itu akil, yakni berakal, kemudian balik atau sampai umur. Jadi kalau orangnya itu
kada berakal, gila atau hilang akal, dia tidak wajib puasa dan kada tuntutan puasa dan kada berdosa kada puasa. Baik orang sudah tua yang ingatannya sudah hilang, artian kata itu lali lah atau mangalilu. Nah itu juga tidak dituntut dia melakukan ibadah puasa karena dia bukan akil atau orang nambah akal. Kemudian balik, yakni sampai umur, itu dituntut sudah apabila dia sudah balik. Tetapi apabila dia belum balik, belum sampai umur, dia diletih untuk puasa. Yang dituntut adalah walinya, orang tuanya yang maharaguinya untuk melatih puasa. Nah dari umur 7 tahun sudah diletih. Nah diletih ya kita suruh bangun. Ya anggap kelas 2 SD umpamalah atau kelas 3 SD digarap. Nah, padahal dia tidak ada tuntutan, tidak ada tuntutan. Kada puasa, kada berdosa. Puasa pun sebenarnya dia tidak dapat pahala. Tetapi yang tuntutnya itu adalah wali, orang tua atau nang wewenang memeliharanya. Nah, disuruh bangun, bersaur, disuruh berniat, kadang-kadang sekalipun marut, ini kan. Yang penting kita menyuruh. Nah, yang dapat pahalanya itu yang menyuruhnya itu, yang dapat pahala. Kemudian dia itu berniat, lalu puasa, makan sahur. Nah, ketika puasa, di mana dia bisa, ketika dia memudarat, biar buka. Jadi masalah itulah. Umpamanya jam 8, jam 9, assalamahan awaknya kan. Bah buka aja, silahkan buka. Jangan dipaksa itu, jangan dipaksa. Oh jangan, pada boleh buka, oh jangan. Nah itu kan. Nah itu boleh buka. Nanti besoknya lagi suruh lagi. Nah, tetapi alangkah bagusnya hari sesudahnya itu lebih maju jamnya. Umpamanya kan dari jam 8 besok jam 9, lalu kan nanti jam 10 atau jam 11 dan seterusnya. Nah, di situ berkenaan tentang kewajiban tuntutan adalah melakukan ibadah puasa. Tetapi sebagai orang tua tanggung jawab sebagai anaknya adalah melatih atau menyuruh, dan boleh diberi hadiah, boleh supaya dia lebih semangat. Artinya apabila kawa puasa sehari mau makan diberi duit 10.000 maunya kan. Nah kalau ada mempunyai kelebihan rezeki maunya kan, tapi kayaknya apabila diberinya wayah araya aja lah, jangan iya kan. Nah sehari raya ditagihnya kan sebulanan 300.000, nah malaran kan kadang-kadang itu pun diberi juga. Nah itu diantaranya. Tetapi yang ianya itu adalah orang tuanya dulu memberi contoh. Nah memberi contoh, jangan menyuruh anak puasa kalau orang tuanya kada puasa juga. Nah itu yang pertama. Ya ini tentang kewajiban puasa. Kenapa? Umat terdahulu sebelumnya juga mereka puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Mereka juga puasa, nabi-nabi terdahulu juga puasa. Nabi Musa, Moses juga puasa, Nabi Daud, David juga puasa, Nabi Ibrahim, Abraham juga puasa, Nabi Isa, Yesus juga puasa. Itu artinya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga puasa. Intinya apa? La'allakum tattaqun. Pasti kamu memperdapati peringkat takwa. Orang itu kalau sudah mendapat peringkat titel yang namanya takwa, itu surga sudah sama dengannya. Orang itu sudah memperdapat titel pangkat takwa, itu sama dengannya surga. Salah satunya adalah dengan mengamalkan Al-Quran, salah satunya adalah dengan puasa dengan baik, dengan bagus. Itu ayat yang 183. Kemudian beranjak ayat seterusnya, yakni 184, itu berkenaan dengan ayyam ma'dudat. Bahwasanya puasa itu ditentukan waktu-waktunya. Bulan Ramadan, kemudian mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah kemudian ayat tersebut lagi ada berkenaan dengan orang-orang yang tidak bisa puasa, tetapi nanti dibayar di hari lain. Baik itu dengan mengqadha puasa atau bayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Di mana ayat disebutkan faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan,
Maka bagi orang-orang yang maridan, yakni sakit. Nah, sakitnya ini yang memudarat puasa. Artinya sakitnya ini memudarat puasa dengan detak. Nah, sakitnya itu kan, kada kawasa hendak seorang itu kan. Aku giringnya kada kawa puasa, belum tentu ini kan. Pertama dengan coba dahulu. Bersahur dulu, umpamanya mah itu kan. Mah ini kan. Bersahur, makan obat mah dulu kan. Nah, baru puasa. Di mana-mana kita memudarat kada tahan lagi paru sakit baru kada puasa, baru berbuka. Nah, kada boleh sakahendak kita kan. Aku kada puasa imah. Nyata ai mahir, umpamanya mahir kada pemuasa. Nah, ini kadang-kadang lah. Jadi dicoba atau kalau tidak dicoba ada keterangan ng ahli. Siapa ahli? Dokter. Nah, dokter. Jadi ujar dokter, pian nih cilai sementara nih kada kawa puasa dahulu. Karena apabila puasa nih memudarat ke penyakit pian. Nah, kayak itu. Jadi dia boleh tidak puasa. Nah, kemudian seandainya jadi dokter nanti apabila sembuh, nanti kena pian ada harapan sembuh, apabila buat teratur, pemantang nanti sembuh. Nah, itu berarti ada harapan sembuh, ini diqadha. Nah, ini nanti dibayar, ya kan? Dibayar di bulan lain. Nah, kecuali apabila penyakitnya itu tidak ada harapan sembuh karena penyakit tuha, ya kan? Lalu kada kawa puasa. Nah, itu nanti ayatnya fidyatu ta'amu miskin, bayar fidyah, bayar beras. Nah, itu ya yang tentang maridan, yakni sakit yang memudarat puasa. Tapi kalau sakitnya tuh kawah aja puasa, wajib puasa. Nah, bayar sakit mata mamanya kan itu aku giring sakit mata jalan itu kawah aja puasa. Nah, selama apabila itu memudarat. Jadi pamangkan minkum maridan, pertama marid yakni puasa. Yang kedua au ala safarin. Nah, ini musafir nih. Musafir ini orang yang jauhnya musafir masafah kasar ini. Nang jamak kasar kalau musafir itu kurang lebih 90 kilo atau lebih. Dia boleh tidak puasa, tapi dibayar di hari lain, di bulan lain. Yang musafir ini boleh tidak puasa, sekalipun di dalam fikih apabila musafirnya itu tidak memudarat, artinya bisa aja puasa, lebih abdalnya puasa. Apalagi zaman sekarang kan mobil nyaman, jalannya nyaman, malah AC, itu kan. Yang abdalnya tetap puasa. Nah, sekalipun di antaranya musafir itu boleh kada puasa, gitu kan. Apalagi musafir jauh, seperti zaman dulu pakai unta, panas dan lain sebagainya. Nah, tetapi nanti diqadha di bulan lain. Nah, itu. Ya mungkin ada warung-warung nang kelihatan betis geser musafir kira-kira itu kan. Kira-kira itu kan untuk musafir. Cuma kadang-kadang musafir nang parak rumah umpat dia musafir nih kan. Jadi musafir juga itu nang jadi susah nih. Nah, itu diantaranya ketika au ala safarin atau atas musafir fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka dia bayar, dia qadha di hari-hari lain. Wajib ini dibayar ketika dia sembuh daripada sakitnya atau ketika dia setelah habis musafir, dia wajib dibayar, wajib diqadha. Nah, kemudian lagi ayat itu wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang berat ini. Jadi orang-orang yang berat itu umpamanya orang tua yang sudah kondisinya lama, itu kan, tetapi akal sehatnya masih ada. Nah, lalu dia puasa kada bisa, kada kawa, karena harus lama sih lah. Tapi akal sehatnya masih ada. Nah, itu wa 'alal ladzina yutiqunahu, dia puasa karena berat, susah itu. Itu fidyatu ta'amu miskin, dia bayar fidyah, memberi makan fakir miskin sehari 1 umud. Nah, sehari 1 umud. Umud itu hampir selitar itu. Orang tua sudah kondisi kada kawa puasa. Kayak mengetahuinya kada kawa puasa ini, coba dahulu. Coba dahulu. Jangan merasa Tuhan aku kada puasa atau berkira-kira kada boleh kan. Belum bulan puasa. Aku kira-kira sako kada kawa puasanya lamahan. Oh ya, mana kira-kira mana sako. Ini kan kada bisa. Dicoba dahulu. Nah, ketika dicoba, nah di mana dia kada tahan, memang lama kondisinya lama, buka kada sarana puasa. Nah, dan kada dijuharap, kada bisa membayar qadhaan karena kondisi tuha. Itu bayar beres sehari 1 umud. Umumnya sebulanan itu kan. Bayar beres berarti 30 umud nih kan.
30 liter. Boleh langsung dibayar tiap hari satu mut, tiap hari satu mut, tiap hari satu mut. Atau punya kawa puasa setengah bulannya bayar beres bisa. Atau ke 30 harinya memang kada kawa, boleh langsung ketika mendekati lebaran sudah 30 mut itu beres langsung diniati serahkan. Boleh nanti di mana ada mempunyai harta kelebihan gitu kan. Nah, itu selama belum ada harta ya kada dituntut. Iya. Mana sidin sudah hidup sebatang kara, ya kan kalau tidak ada rumah pun kadang-kadang diulahkan orang, kan untuk sehari-hari sehingga demayu berusaha kada, sila kalau puasa lalu bayar pidiah kada bisa, ya kada usah selama belum ada. Tetapi di mana-mana ada kemampuan wajib bayar, karena kita raja kita kada tahu kan, selama sidin kada ada rumah aja sehari-hari kada kawa, kan. Tapi beberapa tahun umpamanya ada, karaja kita disangka-sangka kan, di Tangkulaka mulai tamben umpamanya kan. Wadah sidin, neng, tanah pian digambut payu nih ngai. Tuh pahumaan 200 juta. Ini bayar 200 juta, wajib bayar dia. Nah, karena ada kemampuan. Nah itu bagi orang nang sudah tuha, nang kada kawa puasa, lalu dia bayar fidyah, bayar beres, yang nyani orang nang kada mampu melakukan ibadah puasa karena kondisinya lama. Atau ketika kita puasa, kan? Ada sesuatu yang melemahkan kita, kan? Nah, umpama kada besaur kamu nyala malandau nih sarumahan kan. Nya kalandungan guring kah umpama lah. Maka imbah tarawih ini makan kolak hingginya kan. Bentar langsung apa-apa nih tahu gure. Tarawih sudah berniat ya kan. Ini kan bijakan makan kolak kan jam 11. Nah, sudah berniat tarawih nanti kan puasa Ramadan, sekali bangun subuh ya kan. Orang sudah Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini, kayak sudah benar wajib puasa. Wajib puasa. Ini kan sekalipun kada besaur, kada jadi masalah. Kan? Wajib puasa. Kada boleh kita makan haram. Kan? Kita sudah berniat wajib puasa. Nah, tetapi seandainya ada kada tahan lagi memudarat, nah di situ boleh. Nya kada makan apa-apa, kan jam 9 bermula lamahan udah kan awak nih kan. Jam 10 kada kau berdiri lagi umpamanya kan. Asa ngali sudah berhinak nih. Jam 11 ubah sudah penjenak nah kalau bakal dipinanduan udah nah. Jam 11 malam tadi kan makan kolak kayaknya. Setengah 12 kada kau pandir lagi. Ditakoni kata kau menyahut ini ada keraom sudah nah. Ada keraom. Nah ini Imam Mudarat sudah nek ditakoni, "Man, napa nih kawah aja puasa kada?" Oh iya, mau makan? Ini hendak raumah makan haranai nah jangan makan. Nah ini mau dari sudah nih, ini hendak pingsan sudah nah. Nah itu boleh berbuka. Nah ambilkan banyu teh, panas sudah kan. Nah betangkeng itu kan tagana sedikit banyu tehnya kan. Nah ada lapat bawa lapat, kan dua tampek kan. Lawan iwaknya kan. Nah sambil disuape sedikit kan, lamah bener orangnya udah kan. Nah setigok, 2 tigok banyu kan. Nah begini racap tigukan nih kan. Habis beta tengah cangkir udah kan. Lapat sabelah udah. Nah, parak sabiji laberem sidin asa tarang penjenak nehan. Kayak apa timan senyaman lah nyaman jadi nawak tarang sudah lapat habis sabuku udah. Nah, itu boleh. Ketika itu boleh karena dia mau mudarat. Hanya ketika itu boleh dan puasanya batal dan wajib diqadha di bulan lain. Dan setelah itu kada boleh makan minum lagi. Karena wajib imsak. Yang makan minum sekedar menahan tubuh. Itu aja. Nah setelah itu kada boleh kita sonok makan mau kita kan dosa karena wajib imsak. Nah kecuali karena jam 3 nak raum pulang umpamanya kan, saraum-raum umpamanya. Nah itu diantaranya. Itu ayat yang ke 184. Kemudian yang 185-nya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bahwasanya bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an yang kita kenal dengan nuzulul Qur'an. Apa itu Quran? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda, dan menjadi penjelasan bagi petunjuk-petunjuk itu. Artinya penjelasan apa? Wal furqan. Artinya pembeda antara benar dan salah, hak dan batil. Itu di dalam isi Al-Quran supaya kita hidup kita ini teratur lah dengan puasa Ramadan, dengan ayat Al-Quran,
Makanya puasa dan Al-Quran itu memberi syafaat nanti di akhirat. Asyamu, kata Nabi, asyamu wal Quran. Puasa dan Al-Quran itu adalah yasfa'ani, dia keduanya memberi syafaat lil abdi bagi hamba yaumal qiyamah. Artinya dengan puasa yang baik, lalu kita membaca Al-Quran dengan bagus, maka itu nilainya besar dan memberi syafaat nantinya di akhirat. Malah termasuk 4 yang dirindukan oleh surga. Jadi ada 4 yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Jadi ada surga merindukan 4 orang, 4 golongan. Yang keempatnya sebenarnya keterkaitan dengan puasa Ramadan. Pertama tadil Quran, yang sering baca Quran. Yang kedua hifdzil lisan, memelihara lidah. Ini puasa kita dipelihara lidah. Kemudian mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar, artinya membukakan orang puasa. Yang keempat as-shaimi napi syahri Ramadan, orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan. Ini dirindukan oleh surga. Yang pertama tadil Quran, membaca Quran. Bulan Ramadan kita kan sering baca Quran. Bulan Ramadan lah kita diantaranya sesuatu yang lebih banyak membaca Al-Quran. Sebenarnya bukan hanya bulan Ramadan lah, di bulan Ramadan juga membaca ini kan. Tapi kadang-kadang bulan Ramadan lah sering nang taliyati Quran. Kalau di luar Ramadan kadang-kadang kada tapi terbuka Quran kan. Benu keandakannya aja kada ingat gitu kan. Nah, ada kan. Itu kadang-kadang ada dibaca Al-Quran lah dengan baik, dibaca Quran dengan bagus. Kada usah hasilnya banyak atau pakulih banyak. Yang penting baik, bagus, hurufnya bagus, tartilnya baik. Kada usah artinya terlalu cepat, itu kan yang penting baik, bagus. Kemudian hifdzil lisan, memelihara lidah. Karena bulan Ramadan juga kita dijaga, karena Quran juga melarang jangan sampai lidah kita itu baik menzalimi orang, baik menyakiti orang, baik menggibah orang, baik menyebut keaiban orang lain. Nah, itu dijaga juga bulan Ramadan supaya mulut kita ini jangan menggibah orang lain. Karena itu merusak nilai pahala puasa. Baca Quran juga kita rusak, kemudian puasa kita rusak apabila kita tidak bisa menjaga lidah. Kadang-kadang bisa mengadu domba orang, kadang-kadang bisa mengorek keaiban orang lain. Yang mendengarkan pun nama iya kan sama dosanya, kan? Saya kong bupandir, menyebut orangnya langsung ini kan, orangnya langsung, kan? Nah itu jadi dosa nantinya kan. Nah ini sebagainya macam-macam juga kalau kakawanan nih lah, saya kong mau ungkai ini kan, tuh aja inor aja, seorang mau kabubungasan lu aja, laki bilang aja, hirang latat lu aja, ini dosa kita kada sadar, ujar kan. Tapi sugih anu aja. Nah, itu kan. Kadang-kadang itu jangan itu kan. Kadang-kadang ada orang lalu disambat itu kan. Nang lalu nih macam-macam juga kalau kuan ada nang kurus, pancau, hirang itu kan. Itu aja. Rimpe jangan berdosa itu kan. Nang juga ada nang lalu pemanjangan mana randah, mana lamak, pina membulat kan. Berarti bundal lalu nak padrum, waduh teh jangan berdosa pulang kita kan. Nah, ini nang kadang-kadang nih. Ada dua laki bini kan lalu bersapida, nang laki halus benar. Nang bini genah awak lama kan berbuat diencak nih kan. Mana laki tohok benar membawa kita pepirongkon nah disambat gitu aja. Kayak tupai menunggu nangkau ya berdosa itu kan. Banyaklah dosa-dosa kita. Nah, itu diantaranya lah sampai makanannya pun kadang-kadang lah. Nah ini makanannya pun harus jangan dihina itu kan. Apalagi kadang-kadang berbuka puasa ini kan. Sebagainya kamasinan enggak tuh lah. Ngarinya kada aku mengira juga kan buka puasa nih kan. Saya kong mahirop mamasinnya ya kan. Saya kong mahirop kuasop kan masinnya. Nah ini kan. Kalau itu masih ada apa-apa lagi kan. Ada apa-apa. Cuma kadang-kadang ada bertambah. Ulahan siapa nih teh? Udah nala baram dosa nih. Tuh ulahan acel aja. Bede enak belake. Jangan lah itu tak. Kan ada kaitannya hendak belaki itu kan. Nah itu diantaranya kadang-kadang mengorek keaiban orang lain, kadang-kadang jadi malu itu juga dijaga. Kemudian mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar, artinya pahala membukakan orang puasa ini besar sebenarnya pahalanya. Seperti orang yang puasa itu, artinya membukakan orang puasa, nah sampai waktunya, itu kan, tengah hari kan jadi pahala. Membatalkan puasa. Ini nang sampai waktunya. Kadang-kadang selajur haulan, ini kan, selamatan.
lalu membuka puasa. Kadang-kadang kan penuh rumah nih, sampai ke bawah pelatar. Cuma ini dijagalah waktu-waktunya, ini dijaga benar. Kadang-kadang kan orang banyak tuh kadang-kadang teledor kita sedikit lah. Nah, ketika sarwan ini kan, kenapa ini membaca Yasin lawan tahlil ini kasawatan nih. 2 haul kasawatan juga. Nah, para setengah jam lagi hanya berbuka puasa nih. Ini hadirin sudah gelisah udah kan. Di hadapan ini sudah lengkap loh kan. Kuah sopnya ada, ya kan. Nasinya sudah siap, wadenya sudah siap, kurmanya sudah siap. Nah, iwak ayam bakuhop sakabang sudah siap. Nah, kayak apa aja? Belum, ya nah kan. Radio rusak juga lah. Nah, ini kan langgar jauh lah. Nah, ini bahayanya yang dimulai ini kalau bisa betal sarumahan gitu lah. Nah, ini kayak apa aja? Belum, jangan di luar lah. Ada kuah sop menguahe sudah kan. Lah ya udah nasi ini nang kuah sop udah nah. Limau diparah sudah. Nah, ini kan. Ada nang kurma di tangan sudah nih. Siap menyolom aja nah. Nah, kayak apa? Belum ya. Ada los berbunyi sarina ngong. Kayak apa dulu? Ya, buka. Oh ya kan, bebukaan saruman. Belum jatuh motor ambulan mau orang giring. Nah, berapa menit lagi? Jadi 5 menit lagi. Nah, ini membatalkan sarumahan gitu. Nah, tapi kalau semenit 2 menit kada apa-apa lah. Karena orang dulu mengulah jadwal itu sudah lebih dahulu, semenit 2 menit jadi masalah. Nah, jadi kalau semenit 2 menit tadi dulu di sini, tadi di situ itu kada apa-apa. Cuma kalau sudah sampai 5 menit, wah itu membatalkan puasa. Nah, itu diantaranya ketika itu. Kemudian yang terakhir yang dirindukan surga adalah as-shaimi nabi syahri Ramadan, yakni orang yang selalu melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik. Itu intinya adalah supaya kita kaum mengamalkan puasa dan di dalam Al-Quran, sehingga kita intinya apa, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa dengan harapan besar seperti doa di bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita memohon kepada keridaan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar daripada azab Allah taala yakni siksa neraka, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi karena itu mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini mendapat nilai ibadah dengan harapan besar ibadah Ramadan, puasa, taraweh, dan amal-amal lain seperti baca Quran, zikir, dan diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan pula dosa-dosa kita dapat ampunan, dengan harapan besar kita mendapat keselamatan dunia wal akhirat, dan di akhirat mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai di sini ulun salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian materinya. Nah, itu tadi adalah materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Haryadi tentang puasa dan Al-Quran, yang mana telah beliau sampaikan bahwa ada keterkaitan tentang Al-Quran dan juga puasa, yang mana juga adalah Al-Quran suatu kitab yang telah diturunkan oleh Allah di waktu bulan Ramadan. Betul ya Ustadz ya? Nah, tapi masih ada beberapa pertanyaan ya Ustadz. Yang pertama adalah seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa akan diberikannya syafaat kepada umat di saat beliau atau mereka membaca Al-Quran atau mengamalkan puasa. Nah, yang menjadi pertanyaan ulun adalah apakah atau apa puasa apa saja yang membuat kita mendapatkan syafaat itu Ustadz? Apakah semua puasa atau beberapa puasa saja Ustadz? Terima kasih pertanyaannya. Di dalam riwayat itu adalah puasa, seluruh puasa. Jadi baik yang wajib ataupun yang sunnah itu mempunyai kelebihan untuk memberi syafaat. Ya pertolongan lah, pertolongan dalam harapan bahwasanya ketika kita ada kekurangan-kekurangan di dalam melakukan amal ibadah, maka dengan syafaat itulah menutupinya. Di antaranya adalah dengan puasa. Karena kelebihan puasa itu termasuk ibadah sirriyah, ibadah rahasia, sehingga Allah Ta'ala menerimanya pun kada pandang bulu, yang penting diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan besar ketika puasa, terutama yang wajib dulu. Nah, baru ditambah lagi puasa sunnah. Itu kira-kira. Berarti seluruh puasa, antara puasa wajib dan sunnah, juga akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Insyaallah. Kemudian ada pertanyaan lagi. Nah, yang seperti Ustadz sampaikan tadi itu berkenaan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 184 tentang keadaan puasa atau bayar puasa nih Ustadz. Karena kan kita mungkin banyak kebingungan nih, apalagi orang-orang yang tidak sempat mengerjakan atau mungkin juga terkena uzur. Nah, kalau kata Ustadz tadi kan ada yang tuha, yang lama awak kan kada kau menggawi lagi Ustadz ya Allah. Tapi ada yang mungkin lebih pada tuha yang udah meninggal Ustadz.
Garing sidin selajur meninggal. Garing selajur meninggal. Nah, tapi ada puasa wajib yang belum sempat beliau kerjakan. Nah, bagaimana tuh Ustaz hukumnya, kayak apa cara sidin membayarnya? Terima kasih. Mengenai orang yang ketika hidup lalu dia tidak melakukan ibadah puasa baik ketika sakit. Iya. Kadang-kadang puasanya bayar pilihnya kada tahatiakan gitu kan, karena anggap ketika sakitnya itu bulan Ramadan kan. Nah, lalu dia tidak dapat puasa gitu kan. Nah, lalu kada tabayar nih pidiahnya nih, kada tabayar. Lalu setelah meninggal dunia gitu kan, apabila ada dia mempunyai peninggalan harta dari si yang meninggal tadi, dari hartanya itu wajib dibayarkan fidyah oleh asabah atau ahli warisnya. Nah, umpamanya sidin berapa hari kada puasa dihitung. Nah, entah sebulan atau 15 hari. Nah, dihitung beli fidyah, beri baras. Umpamanya 30 hari 30 mud. Lalu diniatkan oleh yang anak tadi, asabah tadi, ini untuk bayar fidyah orang tua aku yang sudah meninggal dunia, lalu diserahkan pakai miskin. Asal ada peninggalan harta nang meninggal tadi. Nah, kalau tidak ada itu kada dituntut. Cuma dengan kebaikan anak boleh. Nah, dengan kebaikan anak boleh. Cuma yang dituntut itu harta si meninggalnya itu. Artinya jangan diwaris dulu, bayar keadaan dulu. Iya. Berarti walaupun sidin sudah meninggal tetap membayar setelah. Tetap. Tapi keutamaannya dengan harta peninggalan sidin seorang. Iya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih Ustaz. Ini ulun rada bingung juga nih. Jadi kayak Jerpian tadi ada orang kakanyangan makan malam ya, kalau sampai esoknya kada ingat besahur. Nah, ini mungkin ada lebih nih setelah sedikit. Orang kakanyangan bener, taguring malamnya, tabangunnya maghrib. Itu masih sah lah puasanya. Oh iya. Terima kasih. Rupanya ini imbah besahur atau imbah bersubuh ini memader lah. Memadernya memader bener nih. Lalu hangit padarannya nih lah. Sampai kamarian nyata bangun itu kan. Hanya kamarian nyata bangun. Ini kan. Kalau puasanya tetap sah ini kan, tetap sah. Nah, tapi yang kada tagunya itu juhur kada bejuhur mamanya kan. Kada beasar, itu dosa kada bejuhur kada beasarnya itu kan. Nah, kalau tatap aja dia maunya habis subuh maunya guring gitu kan, memader, hangit sampai juhur kan, bangun ini kan, sholat juhur nih, imba juhur pulang pader lagi kan, guring lagi kan, sampai asar kan, bangun lagi kan, sholat asar, habis asar guring lagi kan, sampai para ke maghrib hanya bangun. Sah puasanya tapi makruh. Makruh. Ini kebanyakan guring ini. Nah, kalau nak kada sambehyang tadi haram kada sambehyangnya itu kan. Tetap puasanya sah. Tapi tetap puasanya sah. Karena kata ulama antara sembahyang dengan puasa itu kayak seistil bejo lah. Nah, kalau puasanya kan bajunya, kalau sembahyang itu kan celananya, bawahannya itu kan. Nah, jadi kalau puasa, kalau sembahyang aja kada puasa, besalawat tapi kada bebejo, itu kan kada bagus kalau kawasaruan kan, lagi bebinian kali menukop itu kan. Nah, kalau puasa aja tapi kada sembahyang, bebejo tapi kada besalawai kan. Nah, makinnya hama kan, buat macam segala makin supan. Nah, itu aja. Kalau kada sembahyang kada puasa ya kada dua-duanya. Tetap berarti hukum puasanya tetap sah ya. Tetap sah. Tapi mungkin raihan pahalanya tak banyak dosanya Ustaz lah, karena sembahyang 5 waktunya tertinggal. Iya. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan ulun. Mungkin para pemirsa HSSTV yang sedang menyaksikan bisa kita ambil kesimpulan tentang materi puasa dan Al-Quran hari ini. Yaitu yang pertama tadi telah Ustaz jelaskan bahwa di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yaitu telah dijelaskan tentang wajib puasa atau orang-orang yang mendapatkan atau telah meraih hal mukallaf ya setelah yang sudah wajib melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua yaitu adalah pada Quran surah Al-Baqarah pada ayat 184 tentang keadaan puasa yang ditinggalkan, yaitu adalah orang-orang yang mengerjakan atau tidak mengerjakan puasa dan mengenai uzur tapi tetap membayar setelahnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, yaitu betapa pentingnya kita memaknai bulan Ramadan dengan cara bertadarus Al-Quran. Semoga hal tersebut bisa terus meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz telah berhadir di studio ini, dan terima kasih kepada pemirsa HSSTV yang telah menyaksikan tayangan ini.
kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan sebentar lagi akan berbuka puasa nih Ustaz. Oke. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.